Di pos tengah ya? Sini ya? Ya, nama saya Ahmad Utomo. Saya dulu pendidikan S1 di Texas, di Angelo State University. Lalu saya melanjutkan untuk studi doktoral di University of Texas Health Science Center San Antonio di Amerika, di bidang kedokteran molekuler. Lalu saya melanjutkan untuk postdoctoral fellowship saya ke Harvard Medical School di Boston, Amerika. Dan sekarang saya adalah seorang pakar biologi molekuler independen. Sekarang saya lagi ada di Pulau Tegal, Mas, di Lampung. Dan secara tidak sengaja saya ketemu sama orang yang mungkin paling dicari-cari di seluruh dunia saat ini. Profesor Hadi Pranoto. Ya, terima kasih. Profesor adalah yang menciptakan, apa nih Prof nyebutnya, serum? Antibody COVID-19. Antibody COVID-19 adalah obat untuk COVID-19? Ya, obat untuk COVID-19. Bisa menyembuhkan dan juga bisa mencegah. Jadi kalau vaksin itu disuntikan, kalau ini kan diminum. Ya, ini sekali lagi mekanisme yang tidak jamak ya. Pertama, ketika antibodi itu kita makan, antibodi itu protein sampai di dalam lambung itu udah pasti hancur. Jadi kecuali kalau dia memiliki super antibodi yang tahan dari asam gitu ya. Nah, ini kita perlu belajar juga dari beliau bagaimana ceritanya. Jadi ini memang perlu diklarifikasi. Ini tuh apa yang dia klaim gitu. Karena kalau itu antibodi pun sebagai obat itu tentu beda sekali dengan apa yang kita ketahui sekarang. Berapa cepat kita bisa sembuh dari COVID-19 apabila kita terkena? Dengan antibody COVID-19 yang kita punya, kita hanya memerlukan waktu 2-3 hari. Terkait dengan lama kesembuhannya itu fantastis sekali kita bisa katakan. Apalagi 2 hari itu luar biasa, karena kita tahu perawatan pasien itu bisa sampai 2-3 minggu gitu kan. Nah, di sini perlu diklarifikasi juga ketika dia mengatakan ribuan pasien yang seperti apa? Karena seseorang yang terinfeksi virus COVID-19 itu memiliki berbagai macam gejala. Ada yang gejala ringan, ada yang gejala sedang, ada yang gejala berat, dan ada yang gejala kritis gitu. Nah, tapi kalau kita bicara orang yang sudah kritis misalnya dia sudah bentuk ventilator, dan itu pun diklaim sebagai kesembuhan dalam waktu 2 hari, itu sangat fantastis. Dia mungkin bisa mendapatkan hadiah Nobel kalau untuk itu. Kemudian dikembangkan lagi menjadi SARS, kemudian MERS, kemudian flu burung, dan kemudian menjadi COVID-19 ini. Itu sebenarnya tidak ada perbedaan, cuman dosisnya saja yang berbeda. Ini sebetulnya tidak tepat juga. Karena apa? Karena perbedaan antara SARS-CoV-1 dengan yang sekarang SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 itu perbedaannya bisa hampir 30% secara genomik. Itu bedanya jauh sekali. Jadi ini kita tidak bicara cuma masalah dosis, bukan masalah dosis. Ini memang kita bicara makhluk yang berbeda dari sisi varian dan juga dari sisi perilakunya. Para ilmuwan belum berani memutuskan dan menetapkan bahwasanya ini adalah vaksin COVID-19. Kenapa? Karena setiap hari perkembangbiakan COVID-19 ini terus berkelanjutan. Dari satu jenis COVID-19 berkembang lagi menjadi 100, kemudian sampai sehari ini, hari Jumat kemarin itu terdeteksi menjadi 1.153 jenis COVID-19. Wow, itu mereka berarti semakin hari semakin kuat? Semakin hari semakin kuat dan semakin hari semakin banyak. Makanya ilmuwan belum berani memutuskan ini adalah vaksin yang bisa membunuh COVID-19. Jadi memang perlu diluruskan. Virus ini dia memang rentan untuk bermutasi, ya. Akan tetapi sebetulnya mutasinya itu hingga kini tidak memberikan satu dampak fenotip yang berbeda. Jadi kalau tanda kutip tanda keganasan itu hampir sama, bisa dibilang sama, identik. Mau dia yang ada di Amerika, di Eropa, di Indonesia itu sama. Jadi basisnya apa mengatakan sampai ada 1153? Kemungkinan yang dia maksud memang ada variasi di sana-sini. Kalaupun ada mutasi, kita harus tahu panjangnya genom ini 30.000 basa. Sedangkan mutasi yang ada itu kadang-kadang cuma 1, kadang-kadang maksimal 7 misalnya yang paling tinggi, atau mungkin 10. 10 dari 30.000 itu perbedaan yang masih sangat insignifikan, tidak begitu penting. Jadi di sini apakah dia makin kuat? Sebetulnya tidak makin kuat.
Justru yang membuat virus ini terkesan kuat adalah ketika masyarakat tidak mengikuti protokol kesehatan. Karena kalau mau membunuh COVID-19 kita butuh kepanasan di atas 350 derajat. 350 derajat. Ya, di atas 300. Di atas 350 derajat itu virus COVID-19 baru mati. Ya, ini menarik. Jadi virus ini sebetulnya barang yang sangat lemah juga ya. Ini menarik karena kita lihat virus itu kan komponennya cuma dua, materi genetik dan protein, dan mungkin semacam ada karbohidrat juga. Gitu. Dan kita tahu materi genetik itu pasti rusak di suhu 100, karena dia pasti sudah banyak teroksidasi, dia sudah ada denaturasi gitu kan. Protein ketika di suhu seperti itu udah pasti bentuknya udah beda sekali gitu. Jadi artinya apa? Kemampuan dia untuk menginfeksi pasti udah jauh sekali gitu. Artinya apa? Artinya ya kalau dibilang sampai 350 derajat, kemungkinan berarti komponennya bukan protein, bukan genetik, itu mungkin dari Mars, mungkin kita nggak tahu. Ya sedikit berlebihan menurut saya. Setelah perkembangan COVID dari satu jenis kemudian mutan jadi beberapa jenis menjadi sampai 153 jenis itu dibagi beberapa golongan. Oke. Jadi ada golongan A, golongan B, dan C dan D. Golongan A itu orang yang terinfeksi yang bisa didetek dengan rapid test. Oke. Nah, itu yang masuk dalam golongan A. Ada yang golongan B dan C itu tidak bisa dideteksi oleh alat rapid test. Itu bisa diketahui dengan swab. Nah, sedangkan untuk yang golongan D, itu tidak bisa didetek melalui swab secara ini. Dia harus menggunakan DNA. Tidak benar sebenarnya kalau pembagian jenis COVID-19 berdasarkan tipe diagnostiknya. Karena masalah dari rapid test maupun dari PCR swab itu bukan karena mengenali tipe virus yang berbeda. Virus yang dikenali tetap sama, genetiknya adalah sama. Cuma kenapa ada perbedaan rapid test dengan PCR swab? Kita bicara biologinya. Karena rapid test itu mendeteksi antibodinya, sementara kalau kita bicara swab yang kita periksa adalah RNA-nya, materi genetiknya. Nah, tapi beliau punya definisi baru ini, yaitu tipe D, diperiksa DNA-nya. Saya tidak mengerti dengan tipe D, jadi siapa tahu beliau punya teknik yang tidak lazim juga. Nah, jadi kalau dia mengatakan DNA yang diperiksa, ya saya nggak tahu ini DNA apa yang dimaksud. Karena apa? Karena sekali lagi, materi virus ini ada dalam bentuk RNA, bukan DNA. Tapi ada nggak ini? Nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Ada swab yang memang lebih baik dan lebih efektif dengan digital teknologi. Ya. Itu mungkin bisa 10.000, 20.000 rupiah, itu bisa ketahuan orang itu. 10.000 rupiah? Ya, dengan 10.000 rupiah itu kita bisa ketahuan orang itu positif atau negatif. Ya, dengan digital teknologi gitu ya, harganya cuma 10.000. Kalau ini benar, kita mungkin sudah selesaikan masalah diagnostik zaman dulu kala ya. Saya bisa katakan tidak ada rahasia dalam hal ini. Dalam teknologi diagnostik ini kita di dunia ini hampir semua sama. Tidak ada yang jauh lebih tahu dan disembunyikan dari masyarakat, tidak ada. Jadi ini satu hal yang perlu diklarifikasi juga oleh narasumber. Seperti apa teknologinya gitu kan, apalagi diklaimnya murah sekali, 10.000 rupiah. Tujuan untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang saat ini terinfeksi COVID-19. Itu yang pertama. Karena emergensi kemanusiaan, kita lakukan kegiatan ini supaya saudara-saudara kita bisa terhindar dari COVID-19. Itu tujuan utama. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, kita tadi baru menyaksikan satu klaim. Ketika ada seorang yang mengklaim sesuatu, apalagi dia sebagai ilmuwan, umumnya, lazimnya, seseorang itu memiliki track record penelitian yang jelas. Dia memiliki rekam jejak publikasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Padahal kalau kita bicara keilmuan, rekam jejak itu penting untuk memastikan apa? Bahwa mereka ini mengerti apa yang dibicarakan. Jadi saran saya kepada masyarakat untuk lebih bersifat kritis dan hati-hati. Apalagi ini zaman pandemi, biasa saja nanti kita menjadi korban dari ketidaktahuan. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi.